Shalom, selamat malam kawan-kawan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiratnya, karena di tengah pandemi ini kita masih bisa berbagi kasih dalam ibadat online bersama pemuda Bethesda Maulava. Dengan penuh sukacita, saya mengajak kalian semua untuk kita menyanyi lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Marilah kita berdoa. Shalom Bapa, selamat malam. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, karena berkat cinta dan kasih-Mu kami masih bisa menerima berkat-Mu hingga saat ini. Sekarang kami akan mulai ibadat ini. Kiranya ibadat ini boleh berlangsung dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan pemberitaan firman Tuhan ini akan dibawakan oleh saudara Egy Leja. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyi firman-Mu pelita bagi kami. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadat kita pada malam hari ini, marilah kita awali dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan dalam dipakai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Ya, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yohanes 12 ayat 26 yang berbunyi, barang siapa melayani aku,
Ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pelayananku berada. Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati Bapa. Ya. Dan tema yang dikasih pada malam hari ini yaitu Youth for God, yaitu pemuda untuk Tuhan. Tapi saya mengambil tema kecil dari Youth for God, yaitu a young man who respect God, atau pemuda yang menghargai Tuhan. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah kita mendengar cerita tentang Yusuf? Kalau ada yang belum pernah dengar, silakan baca di Kejadian 37 ayat 3 dan 4. Yusuf sangat dimanjakan oleh Yakub ayahnya. Yakub memberikan jubah yang sangat indah kepada Yusuf sehingga membuat kakak-kakaknya menjadi iri. Karena sang ayah memperlakukan Yusuf dengan sangat istimewa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tapi Tuhan tidak ingin Yusuf menjadi orang yang gampangan, tidak mau Yusuf menjadi orang yang manja. Tuhan mendidik Yusuf dengan kehidupan yang sangat sulit. Tuhan tidak ingin Yusuf tinggal di zona nyaman. Agar tidak menjadi anak yang gampangan karena zona nyaman dalam kehidupannya, mulai dari ia dimusuhi oleh kakak-kakaknya, dia dijual oleh kakaknya kepada Ismail, dia dijebloskan ke dalam penjara, dia difitnah oleh istri Potifar bahwa Yusuf telah menodainya, padahal istri Potifar yang naksir berat kepada Yusuf dan menggoda-goda Yusuf. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang saya suka dari Yusuf, dia bukan orang muda yang nafsu rendah, bukan pemuda yang murahan. Walaupun ia seorang budak, ia begitu menghargai Allah, dan dia tidak mau mencemarkan dirinya dan tidak menanggapi godaan dosa dengan lemah. Yusuf berfokus kepada Allah, dan Yusuf berlari dari godaan tersebut. Ia begitu menghargai Allah dengan menjaga kekudusannya. Meski harus ada harga yang mahal yang harus dibayar, ia rela dipenjara demi kemuliaan Allah. Karena ia begitu menghargai Allah, segan terhadap Allah, sehingga apapun yang dikerjakannya berhasil. Dan sehingga dimanapun ia berada, ia sangat disegani dan dikasihi, walaupun ia masih sangat muda. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari Yusuf. Jangan pikir jadi Yusuf itu mudah. Yusuf tidak sama seperti kita. Pacar balas chat lama, aduh besok bisa hidup tanpa dia. Pacar kasih putus, nah bilang, aduh besok bisa hidup tanpa dia. Yang tidak bisa hidup kalau kita jauh dari Allah, menentang kehendak Allah, itu baru ketemu sampai bisa hidup. Pemuda Kristus, jadilah pemuda yang tangguh, jadilah teladan bagi pemuda yang lain. Kita tidak lepas dari proses hidup yang sulit, karena Tuhan tidak mau anak-anaknya biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan ingin pemudinya menjadi orang yang luar biasa dalam kuasanya, dalam melakukan perkara-perkara besarnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih Kakak Idi karena sudah memimpin Kotong dalam firman Tuhan. Kiranya firman yang Kotong dengar ini boleh menjadi pedoman dalam Kotong kehidupan hari lepas hari. Amin. Teman-teman, marilah Kotong meminta pujian, selidiki aku sebelum Kotong masuk dalam doa syafaat. Selidiki aku, lihat hati
akan masuk dalam doa syafaat dan pokok-pokok doa saat ini untuk firman yang kau sudah dengar, untuk pemuda Bethesda dalam pendidikan dan yang sedang mencari pekerjaan dan jodoh. Kita berdoa juga buat Badan Pengurus Pemuda dalam program-program kerja pemuda dan keadaan saat ini yang masih dilanda oleh COVID-19. Tapi kau membawa ini semua pokok doa dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, mari kita angkat pujian Masa Muda. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di Yesus Kristus. Terima kasih Bapa karena Engkau telah memberkati kami dari awal ibadah ini hingga berakhir dengan baik. Kiranya Engkau berkati kami agar semoga kami tidak terpakai begitu saja Bapa, tapi hanya dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya ini doa sembahyang kami Tuhan, hanya dengan nama Tuhan Yesus penuh kebenaran dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Shalom. Datang kabar begitu indah, bahagia tak terkira, lahir juru selamat kita. Di dalam palungan para gembala temukan seorang bayi terlelap. Dia kan terangi dunia gelap, bukan terlahir di istana, dari kandang kotor. Di sana jadi raja segala raja untuk semua bangsa-bangsa. Malaikat-malaikat pun ingin bernyanyi, orang majus dari timur mencari-cari, membawa hadiah sembari menyembah Mesias yang dinanti. Hai, siarkan